Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Handika. Saya merupakan dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah saya yang saya ampu dan mata kuliah yang saya ajar, yaitu antara lain Auditing 1, Audit Sistem Informasi, Akuntansi Keperilakuan, Sistem Manajemen Database, dan Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah Auditing 1. Adapun Auditing 1 ini memiliki bobot 3 SKS, serta mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat yang mana mahasiswa harus lulus pada akuntansi keuangan semester sebelumnya. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Auditing 1 ini, yaitu yang pertama, mampu memahami hakikat auditing dan grand theory yang mendasari kebutuhan atas jasa audit. Yang kedua, mampu memahami profesi akuntan publik, standar auditing, dan kode etik profesi akuntan. Yang ketiga, mampu memahami dan menjelaskan perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan audit. Yang keempat, mampu memahami dan menjelaskan kecurangan audit yang dilakukan oleh auditor. Selanjutnya, untuk bahan kajian antara lain, yang pertama, konsep dasar dan agensi serta perbedaan dengan akuntansi. Yang kedua, audit berbasis risiko ISA, IFAC, ISAS, dan pengendalian mutu. Yang ketiga, profesi kantor akuntan publik. Yang keempat, hakikat dan kebutuhan akan laporan audit, bagian-bagian dari standar laporan audit, kondisi dan jenis-jenis laporan audit, materialitas mempengaruhi pelaporan audit, dan kondisi yang menyebabkan penyimpangan. Perilaku etis. Yang kelima, perilaku etis tidak etis bagi perorangan, profesional, dan konteks bisnis, dilema etik, pentingnya etika pada profesi akuntansi, tujuan dan isi kode perilaku profesional dari ISA, dan independen, integritas, serta objektivitas dalam hubungannya dengan kode etik. Yang keenam, kondisi hukum dalam praktek akuntan publik, perbedaan antara kegagalan bisnis dan risiko audit, kondisi hukum yang mempengaruhi kebijakan, kewajiban akuntan terhadap ataupun pihak ketiga, dan tanggung jawab terhadap kerahasiaan. Yang ketujuh, hakikat bukti audit, keputusan bahan bukti audit, keandalan bahan bukti audit, tujuan dari bukti audit, dan jenis-jenis bahan bukti audit. Yang kedelapan, hakikat perencanaan audit, perencanaan audit awal, informasi latar belakang klien audit, informasi mengenai kewajiban hukum klien, analisis prosedur dan jenis-jenis analisis prosedur, dan prosedur analisis dengan beberapa pendekatan. Yang kesembilan, hakikat kertas kerja audit, konsep pengorganisasian kertas kerja. Yang 10, konsep materialitas, pertimbangan awal materialitas, alokasi materialitas awal ke dalam segmen audit, konsep risiko audit, model risiko audit, hubungan antar komponen risiko audit, dan integritas materialitas serta risiko dalam prosedur audit. Yang ke-11, struktur pengendalian intern. Yang ke-12, teknologi informasi mempengaruhi pengendalian internal, penilaian risiko terhadap teknologi informasi, dan dampak teknologi informasi terhadap proses audit. Yang ke-13, jenis-jenis kecurangan audit, kondisi kecurangan audit, penilaian risiko kecurangan, dan faktor-faktor yang mengurangi kecurangan audit. Untuk teknik pembelajaran, saya menggunakan DIA atau Delivery Interaction Assessment, di mana saya pertama mengucapkan salam kepada mahasiswa serta menanyakan kabar mahasiswa sebelum berangkat kuliah. Dan saya tidak lupa untuk mengabsensi terlebih dahulu sebelum materi dimulai. Pada saat materi pembelajaran, saya mengupayakan untuk adanya interaksi antara saya dan mahasiswa dengan memberikan reward dengan mengucapkan pertanyaan bagus
sehingga mahasiswa merasakan pendapatnya atau pertanyaannya dihargai oleh dosen. Saya juga menyisipkan contoh-contoh kasus secara nyata dengan tujuan untuk mahasiswa dapat menganalisa agar mahasiswa tahu contoh nyata itu bisa digunakan pada setelah lulus nanti. Saya juga menggunakan learning management system secara daring jika diperlukan. Sistem pembelajaran baik daring maupun luring, saya menerapkan hal yang sama supaya mahasiswa mampu mengetahui dengan keadaan nyata dan contoh-contoh kasus yang nyata. Adapun bobot penilaian, yang pertama UTS dan UAS, saya memberikan presentasi masing-masing 25%. Yang ketiga, kehadiran dan keaktifan, saya memberikan presentasi 10%. Tugas, saya memberikan presentasi 20%, serta kuis, saya memberikan presentasi 20%. Adapun kuis, saya mengadakan kuis sebelum UTS maupun UAS yang akan berlangsung. Selanjutnya, mari kita sama-sama menyimak video pembelajaran saya di kelas. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Sehat? Gimana perjalanan dari rumah ke sini? Macet. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan hari ini, yaitu perkuliahan auditing 1. Oke, sebelum kita akan lanjut ke materi, saya akan mengabsensi terlebih dahulu satu persatu mahasiswa di sini. Oke, Amelia, Aulia, Dava. Oh, Dava izin ya tadi ya. Oke, Davina, Dena, Desi. Oke, Desi izin juga. Dinda, Tia. Oh, izin juga ya. Sakit ya tadi ya. Oke, Elsa, Fitri. Oke, sakit juga. Henry, Iis, Ira, Krishna, Lala, Melinda, Nova, Putri, Oke, Rehan, Riva, Rizky, Selvi, Cynthia, Siti, Susanti, Shiva, sakit juga, Teguh. Oke, selanjutnya Salma juga tadi saya lihat ada surat sakitnya. Oke, baik, terima kasih untuk kehadiran kalian yang di sini. Oke, saya akan menjelaskan runutan mata kuliah hari ini, yaitu bahan bukti audit. Nah, tujuannya apa? Mahasiswa akuntansi itu mempelajari mengenai bahan bukti audit. Tujuannya adalah mampu memahami dan menjelaskan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit. Jadi sebelum perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit, mahasiswa akuntansi diwajibkan untuk bisa memahami bahan bukti audit. Nah, hari ini kita akan mempelajari bahan bukti audit. Poin-poinnya adalah pertama hakikat, keputusan, terus kehandalan, lantas jenis-jenis bahan serta tujuan bahan bukti audit. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apakah ada pertanyaan untuk
materi sebelumnya karena akan berkaitan pada materi hari ini. Siapa? Oke, silakan. Mohon maaf Pak, terkait materi yang sebelumnya mengenai tanggung jawab terhadap kerahasiaan itu apakah wajib bagi seorang auditor? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, sangat bagus. Kita harus mereview ya tentang materi sebelumnya. Tanggung jawab kerahasiaan itu adalah tanggung jawab auditor. Auditor memiliki tanggung jawab merahasiakan. Yes. Dan itu sangat wajib. Karena apa? Integritas auditor itu berasal dari dia mampu menjaga, salah satunya nanti kita akan pelajari ada bahan bukti audit. Jangan sampai kita ada kebocoran, jangan sampai opini kita sebelum kita sampaikan kepada pemilik itu sudah bocor terlebih dahulu. Itu salah satunya. Begitu ya. Terima kasih Pak. Selanjutnya kita akan lanjut pada materi bahan bukti audit. Oke. Bahan bukti audit. Tadi poinnya adalah hakikat daripada bahan bukti audit. Kita harus tahu hakikat dari bahan bukti audit adalah informasi yang digunakan oleh auditor untuk menyatakan pendapatnya dan diperoleh dari pengujian dan evaluasi. Poinnya adalah apa? Informasi yang digunakan oleh auditor untuk menyatakan, berarti kan dasar hakikatnya. Lantas dari informasi tersebut itu pasti akan diuji dan dievaluasi. Kumpulan-kumpulan yang sudah terdokumentasi pasti akan diuji dan evaluasi kebenaran dan kevalidasiannya. Nah, setelah ini nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Oke. Lantas keputusan mengenai bahan bukti audit. Kenapa sih kita harus ada keputusan mengenai bahan bukti audit? Yaitu adalah penentu jenis dan sumber bahan bukti audit. Kita mau memutuskan nih, itu harus seperti apa, yaitu jenis dan sumbernya harus ditentukan terlebih dahulu. Yang kedua adalah evaluasi kecukupan bahan bukti auditnya dan relevansi dari bahan bukti audit. Harus kita ketahui kecukupan dan relevansinya itu harus bisa memadai agar keberlangsungan dan perencanaan daripada pengauditan itu lancar. Lantas yang selanjutnya adalah keandalan bahan bukti audit. Nah, apa saja faktor-faktor yang handal untuk bahan bukti audit? Yang pertama yang harus kalian ketahui adalah sumbernya. Sumbernya itu diperoleh langsung dari pihak terkait lebih dapat diandalkan. Harus bersumber tervalidasi yang sudah terkait. Pak, apakah boleh sumbernya itu tiba-tiba ada orang memberikan informasi, memberikan berkas bahwasanya ini bisa untuk dijadikan bahan bukti? Boleh, tapi sebagai bahan tambahan. Jangan memvalidasikan terlebih dahulu bahan bukti tersebut. Kita harus mencari ini ada terkaitannya dengan apa. Kalau semuanya dengan A, kita kaitkan apakah benar. Kita harus telusuri seperti itu. Lantas karakteristik, yaitu karakteristiknya harus apa, Pak? Spesifik, jelas, terdokumentasi. Harus spesifik. Kita mengaudit bagian mana? Harus spesifik dan jelas. Kita harus jelas, buktinya harus jelas. Harus benar-benar di bagian ini. Lantas terdokumentasi di bagian ini. Itu karakteristiknya. Lantas ketepatan waktu. Ketepatan waktu bukti yang diperoleh secara kontemporer lebih relevan dan dapat diandalkan. Jadi lebih validnya kalau laporan keuangannya itu tepat waktu melaporkan. Nah,
Terkadang kala ada perusahaan yang rentan waktunya lebih lama dari ketepatan waktu pelaporannya. Kita patut curiga, namun kita patut untuk mengkonfirmasi kenapa. Terkadang kala ada revisi atau terkadang kala ada sesuatu hal. Gitu ya. Baik, sampai kehandalan apa ada pertanyaan? Oke, Chris. Bertanya terkait keandalan bahan bukti audit ya. Memang bukti audit yang tidak handal itu seperti apa ya? Oke, baik, pertanyaan bagus untuk Chris. Bahan bukti audit yang tidak handal seperti apa? Yang tadi saya jelaskan bahwasanya sumbernya itu tidak jelas. Itu jangan sampai kita memvalidasikan itu jelas. Yang kedua adalah karakteristiknya. Karakteristiknya itu jelas tidak? Terus spesifik tidak? Terdokumentasi tidak? Gitu. Yang ketiga adalah ketepatan waktu. Kalau ketepatan waktu itu fleksibel, tapi dua ini itu harus difokuskan bahwasanya sumber dan karakteristik itu harus ada. Spesifik, jelas, terdokumentasi. Itu yang dikatakan bukti audit yang handal. Itu ya, Chris. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Chris. Selanjutnya adalah tujuan audit. Nah, kehidupan itu kan pasti punya tujuan. Sama halnya kita mengaudit itu punya tujuan juga. Apa sih tujuannya? Yang pertama adalah menyediakan dasar untuk menyatakan opini. Balik lagi kan, yang namanya hakikat bahan bukti audit itu apa? Nah, ini masuk ke tujuannya, yaitu tujuan untuk menyediakan dasar untuk pengopinian seorang auditor dalam kewajaran laporan keuangan perusahaan. Gitu. Tidak cuman ngomong saja, tidak cuman mengevaluasi saja, tapi tidak menghitung apa segala macam. Itu tujuan dari bahan bukti audit adalah mengkonfirmasinya juga. Apakah benar secara real bahwasanya terjadi kecurangan atau tidaknya. Itu. Yang kedua adalah menentukan keberadaan, kelengkapan, keakuratan informasi. Tadi saya bilang konfirmasi adalah menentukan keberadaan. Berada di bagian akun ini, apakah benar? Apakah sudah lengkap? Apakah sudah memberikan keakuratan informasinya? Nanti akan dibahas slide selanjutnya di bagian konfirmasi. Oke, nah ini akan memperdalam lagi kita mengenai jenis-jenis bahan bukti audit. Apa saja? Yaitu bukti fisik. Kalian pasti sudah tahu lah, seorang akuntansi itu membutuhkan faktur, membutuhkan kontrak, membutuhkan bukti pembayaran. Seorang auditor, akuntannya sebagai auditor, itu harus membutuhkan yang fisiknya terlebih dahulu, pasti itu. Nah, selanjutnya adalah bukti perhitungan. Auditor tidak serta-merta mempercayai perhitungan laporan keuangan perusahaan. Auditor pasti menghitung ulang, entah itu di bagian sampel ini, sampel itu. Itu pasti. Nah, setelahnya auditor melihat, mengevaluasi apakah si laporan keuangan ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau tidak, sesuai dengan PSAK atau tidak, atau terjadi sebuah fraud di dalam pelaporan keuangan tersebut. Terus yang ketiga adalah bukti dokumentasi, yaitu catatan dan dokumen yang mendukung transaksi. Bukti dokumentasi, catatannya di laporan keuangannya benar tidak apa yang sudah dilakukan. Biasanya kalau semuanya pelaporan CSR nih, banyak foto, mengeluarkan beras fotonya segala macam, dibuktikan dengan laporan keuangan. Apakah benar sudah mengeluarkan beras? Padahal di foto ada berasnya, gitu. Seberapa banyak kilo atau berapa ton dikeluarkannya laporan CSR-nya tersebut, gitu ya. Setelah ini adalah bukti lisan. Ini suatu
tanda bahwasanya seorang auditor harus memiliki ilmu psikologis. Bukti lisan ini terkadang kala sebagai tanda auditor ingin mengkonfirmasikan kepada yang terkait apakah ada kecurangan di sini atau tidaknya. Nanti bukti lisan ini biasanya harus lebih tenang si seorang terperiksanya, karena terkadang kala seorang yang terkait atau terperiksa ini itu sering tegang, sering sekali ketakutan menghadapi seorang auditor. Makanya seorang auditor itu diusahakan bisa memiliki ilmu psikologis, bagaimana keadaannya, bagaimana keluarganya atau apa segala macam. Oke, lantas yang terakhir adalah bukti elektronik. Jangan salah, zaman dulu mungkin seorang akuntan atau seorang akuntan yang menjadi auditor itu melihat bukti-bukti itu sebagian besar itu besar-besar. Bukunya yang besar, ruangan yang besar, dan penyimpanannya di lemari yang besar. Itu seringkali seperti itu. Namun sekarang itu sudah terdokumentasi dan sudah terdata di database komputer perusahaan. Nah, seorang auditor itu harus mampu mengetahui cara pengoperasiannya, cara alur dari bagian A sampai bagian Z itu harus. Karena apa? Kita tidak menyangkal bahwasanya digitalisasi bagi auditor itu penting. Terkadang kala kecurangan itu datang pada digitalisasi. Itulah khususnya untuk kita sebagai akuntan yang nanti kelak akan jadi auditor, sekolah lagi sebagai sertifikat public accounting, itu harus lebih aware terhadap digitalisasi zaman sekarang dan harus tahu bagian-bagian database perusahaan. Oke, sebelum saya lanjut ke kesimpulan, apa ada pertanyaan di materi ini? Oke, baik, silakan. Seperti apa yang Bapak sampaikan mengenai kesimpulan di audit, yang saya ingin singgung itu tentang tulisannya. Nah, saya ingin tahu bagaimana sih Pak prosedur dan tulisan itu, lalu seperti apa sih contoh pertanyaan kepada wawancara di prosedurnya? Terima kasih. Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Gimana sih prosesnya? Prosesnya itu contoh seperti ini. Kita sudah mengumpulkan bukti-bukti di perusahaan tersebut, terus kita ingin mengkonfirmasikan bahwasanya ada akun atau ada aliran yang tidak sesuai dengan perhitungan yang auditor hitung, atau yang tidak sesuai dengan yang auditor ketahui tentang standar akuntansi keuangan. Gitu. Jadi auditor sudah tahu nih buktinya. Oke, kita akan adakan konfirmasi. Bahasanya itu konfirmasi. Bahasa mudahnya itu adalah wawancara, tapi bahasa auditor itu konfirmasi. Nah, seorang auditor, proses saat konfirmasi itu tidak serta-merta mereka langsung, "Hei, kamu seperti ini ya, melakukan kecurangan ini." Tidak. Yang tadi saya katakan adalah seorang auditor harus memiliki ilmu psikologis. Ilmu di mana mereka mengetahui terlebih dahulu karakter dari terperiksa atau terkait yang akan dikonfirmasikan. Kadang gini, ditanya masalah umum, gimana kabarnya, terus anaknya berapa, sudah menikahkah belum, atau tinggalnya di mana, bapak sama orang tua di mana, gitu. Tujuannya apa? Pertanyaan-pertanyaan umum seperti itu agar apa? Si terkait itu memiliki rasa enjoy, rasa nyaman, rasa tidak tertekan. Nah, rasa tertekan ini yang harus auditor ketahui. Mengapa? Biasanya seorang yang terkait, yang memiliki keterkaitan pada akun tersebut, itu takut sebelum dikonfirmasi. Terbiasanya di lapangan itu yang terkait dikondisikan.
kamu jangan sekali-kali membicarakan ini ya di depan auditor. Itu segitunya loh ya. Seorang auditor sensitifnya itu harus mengetahui bagaimana keadaan perusahaan, budaya perusahaan itu harus seperti itu. Kalau kita tidak tahu budaya dan keadaan perusahaan, kita bukan auditor yang handal menurut saya. Karena kita harus mengetahui ilmunya. Nah, pada saat kita tahu ilmunya, budaya dan karakternya perusahaan, setelah itu kita konfirmasi. Tadi yang tanyakan secara umum bagaimana. Setelah itu enjoy nih. Nah, setelah enjoy baru bahas ke pertanyaan. Nah, saya akan menunjukkan contoh dari pertanyaan-pertanyaan seorang auditor yang sudah mengkonfirmasi atau mewawancarai yang terkait. Namun ini saya kasih yang poin-poinnya saja karena ini cukup rahasia. Oke, saya kasih pertanyaannya. Nah, ini salah satunya kan pasti ada pertanyaan umum. Pertanyaan umum itu bagaimana? Tolong ceritakan keluarga Anda segala macam. Setelah itu masuk dari umum ke pertanyaan prosedur. Gimana tupoksi prosedur Anda sebagai di sini? Menyenangkankah di bagian ini? Apa segala macam. Lantas masuk ke pertanyaan yang sangat spesifik, yaitu terkait temuan yang sudah dijadikan bahan bukti oleh auditor untuk ditanyakan secara langsung. Pasti ada pertanyaan muncul seperti ini. Pak, kayak gitu si terkait bakalan kaget nggak Pak? Jelas kaget, namun jelasnya seorang auditor akan memberikan kenyamanan terlebih dahulu. Seperti apa? Tidak diberikan namanya atau tidak dipublikasikan namanya atau anonimus. Nah, balik lagi yang pertanyaan pertama, bahwasanya tanggung jawab kerahasiaan seorang auditor itu harus sangat-sangat dikedepankan. Begitu ya, Nova? Oke, sama-sama. Kita akan lanjut ke kesimpulan. Dari kesimpulannya, bukti audit merupakan elemen penting dalam proses audit untuk mendukung opini auditor atas kewajaran laporan keuangan. Jelas, karena itu komponen yang penting agar nanti perencanaan, nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya adalah perencanaan auditor. Itu adalah merupakan elemen agar perencanaan berjalan secara lancar. Terus pemilihan, evaluasi, dan penggunaan bahan bukti audit yang tepat sangat penting untuk memastikan keandalan dan relevansi bahan bukti audit. Nah, itu yang sudah kita bahas, pemilihan, evaluasi. Itu sebagai penting untuk memastikan keandalan. Keandalan adalah pertanyaan yang tadi, bahwasanya sumber, karakteristik, dan ketepatan waktunya. Seperti itu ya. Sebelum saya menutup, saya akan adakan tugas, akan dikumpulkan di minggu depan, yang mana tugas itu akan berkaitan pada bahan pembelajaran di minggu depan, yaitu perencanaan audit. Nah, coba kalian tulis cari studi kasus mengenai maskapai Garuda Airlines. Nanti kita akan diskusi dan kita akan review apa saja yang harus dilakukan seorang auditor saat kejadian di kasus tersebut. Oke, saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih atas pertanyaan dan kehadiran teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam